Assalamualaikum teman-teman. Kenalkan kami dari tim Risol Gigit. Di sini kita ada 4 anggota, yaitu saya Jen, saya Valina, saya Mida, dan saya Putri. Mau tahu keseruan bisnis kita selama 1 semester? Tonton yuk. Nah, di sini kita diskusi bisnis apa sih yang cocok buat semua kalangan dan simple. Akhirnya kita pilih Risol karena gampang diterima di semua kalangan dan modelnya masih masuk akal buat kantong mahasiswa. Nah, di sini kita juga bagi tugas siapa yang produksi, siapa yang pegang keuangan, dan siapa yang bagian promosi karena dibagi rata biar adil dan sama-sama belajar tanggung jawab. Nah, jadi ini kita lagi cari supplier untuk bahan-bahan risol kami. Di sini kita cari supplier yang benar-benar kualitasnya baik, terus bersih juga, dan tentunya halal. Karena kita ingin memastikan yang terbaik untuk customer kami memilah-milih supplier yang bagus, baik, bersih, halal, tentunya murah. Yuk simak video produksi kita. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted, all of our bridges burned down. I wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love, but even the sun sets in paradise. Berikut adalah proyeksi keuangan kami dari Open BO pertama hingga Open BO keempat. Total penjualan kami ada di 1.269.000 dan total modal bahan kami ada di 843.500.000. Laba bersih kami 425.500.000. Profit margin yang kita dapat 33,5%. Laba per pieces kita kurang lebih 1.150. Selanjutnya, di sini ada grafik keuangan kami. Penjualan naik dari Open PO 1 ke Open PO 2, setelah itu Open PO ketiga jadi penjualan tertinggi kami, dan Open PO keempat mengalami penurunan dibandingkan PO sebelumnya. Kendala yang pertama kita yaitu kita kurang bisa menakar bahan-bahan yang kita buat untuk produksi. Jadi itu kadang kelebihan, kadang juga kurang, terus harus beli mendadak juga, seperti itu. Jadi kendala kita selanjutnya yaitu di saat orderan kita membeludak, kita itu udah keburu nggak mood duluan. Kendala kita selanjutnya yaitu ada beberapa kulit yang gagal dan membuat kita itu sangat lama untuk bikin risol. Kita sudah membuat banyak stok, itu terkadang customer tiba-tiba meng-cancel pesanannya. Jadi untungnya ada yang kayak nggak kebagian, itu kita jual ke yang nggak kebagian gitu. Jadi evaluasi kita yaitu setelah beberapa kali gagal membuat kulit, jadi kita tahu kegagalannya ada di sini, jadi kita lebih bisa mengevaluasi hal tersebut. Jadi kulitnya jadi lebih enak, lebih nggak gampang sobek. Gitu. Evaluasi selanjutnya yaitu ketika kita produksi, kita itu harus mencatat bahan-bahan yang diperlukan. Evaluasi selanjutnya itu ketika pesanan itu membludak, terus kita takut kita tidak maksimal dalam
mengerjakan pesanan-pesanan tersebut, akhirnya kami membatasi agar bisa maksimal seluruh pesanan yang kita dapatkan. Dari sini kita belajar kendala dan evaluasi yang kemarin, kita bisa menstabilkan mood dan lebih sabar dan memperbaiki bisnis ke depan. Jadi lewat bisnis pisau ini kita tahu kalau entrepreneurship itu bukan hanya tentang jualan cari untung aja, tapi juga tentang nilai Islam, juga tanggung jawab kita, dan tentang hal-hal lainnya. Semoga pengalaman bisnis kita kali ini bisa buat belajar kita ke depannya nanti. Dan see you guys. Terima kasih. Bu Vina dan teman-teman.